Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Dok transportasi amfibi memungkinkan militer untuk mengirim pasukan dan peralatan dari kapal ke daratan dengan cepat, aman, dan efektif. Hal ini memungkinkan respons yang cepat terhadap situasi darurat atau konflik yang membutuhkan kehadiran militer dalam waktu singkat. Platform pendaratan amfibi memungkinkan negara untuk memproyeksikan kekuatan militer mereka ke wilayah yang jauh dari pangkalan mereka. Ini penting untuk mendukung kebijakan luar negeri, melakukan operasi penjaga perdamaian, atau memberikan bantuan kemanusiaan di wilayah yang terkena konflik atau bencana alam. Oleh karena itu, militer AS menciptakan dok transportasi amfibi atau platform pendaratan yang dirancang khusus untuk beroperasi di berbagai lingkungan, mulai dari perairan pesisir hingga lautan terbuka. Kapal-kapal besar ini dirancang untuk mengangkut dan mengerahkan pasukan darat, kendaraan, dan peralatan dalam mendukung operasi amfibi. Mereka juga dapat digunakan dalam berbagai misi, termasuk bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, dan operasi evakuasi non-kombatan karena kemampuannya yang serbaguna. Kelas San Antonio LPD adalah standar emas global yang diperkenalkan oleh militer AS pada tahun 2006. Kapal-kapal besar ini memiliki panjang sekitar 208 meter dan lebar 32 meter pada bagian beam. Serta dapat menampung lebih dari 1.000 personel secara keseluruhan, termasuk sekitar 300 pelaut dan sekitar 700 pasukan. Meskipun kapal ini sangat mampu dalam pertempuran, tujuan utamanya adalah untuk mengerahkan kendaraan lain guna mendukung misi darat dan udara. Kelas San Antonio LPD dilengkapi dengan well deck di buritan yang dapat digenangi. Untuk memungkinkan perahu, kendaraan amfibi, dan kendaraan pendarat udara cushion masuk dan keluar. Ada juga hangar internal dan flight deck yang cukup besar di mana LPD dapat meluncurkan pesawat tilt rotor dan helikopter. Tentu saja, seperti kapal modern lainnya, kelas San Antonio dilengkapi dengan banyak ruang yang didedikasikan untuk tempat tidur, ruang makan, fasilitas medis, dan pusat komando dan kontrol. Ada juga dek rekayasa yang luas, di mana kru dapat bekerja dan merawat mesin kapal. Jantung dari setiap dok transportasi amfibi adalah well deck, dengan panjang sekitar 81 meter dan lebar 15 meter. Area ini adalah tempat di mana hovercraft besar seperti LCAC serta kendaraan amfibi dan perahu cepat diluncurkan. Insinyur cukup menekan saklar untuk mengisi dek dengan air, menurunkan rampa,
dan kendaraan dapat dikerahkan dan dipulihkan sesuai kebutuhan. Ketika tidak digenangi, well deck menyerupai hanggar pesawat dengan ruang untuk mengikat kendaraan dan mempersiapkannya untuk kemungkinan insiden di darat. Tidak peduli apa pekerjaannya, mulai dari memindahkan pasukan dan peralatan hingga mengangkut truk dan kendaraan lapis baja, ada serangkaian kapal di atas LPD yang dapat menyelesaikannya. Seperti halnya dengan semua kapal militer, area yang paling kritis di kapal adalah anjungan. Area ini pada dasarnya berfungsi sebagai pusat komando dan kontrol. Inilah tempat di mana perwira dan kru kapal mengendalikan dan mengemudikan kapal, dan di mana komandan kapal, navigator, dan personel komunikasi bekerja dalam sebagian besar waktu mereka. Selain personel kunci ini, ada juga perwira, prajurit, prajurit wanita, dan penjaga yang berada di anjungan. Pada LPD, anjungan terletak di bagian depan kapal, tepat sebelum menara komunikasi pertama. Meskipun perahu dan hovercraft dapat membawa lebih banyak peralatan dan pasukan ke pantai, helikopter dan pesawat tilt rotor seperti V-22 Osprey menjadi penting untuk hampir setiap misi LPD. Sebuah LPD biasanya membawa 2 Osprey dan 4 helikopter kecil dari berbagai jenis. Sekitar 40% dari bagian atas kapal didedikasikan untuk dek terbang yang terletak di depan hanggar pesawat internal. Dek ini memiliki panjang sekitar 80 meter dan lebar 15 meter. Dengan kapasitas total berat sekitar 31.751 kg. Meskipun tidak memiliki landasan pacu, dek terbang beroperasi dengan cara yang serupa dengan kapal serbu amfibi atau kapal induk. Selama operasi penerbangan, kru kapal akan bekerja sama dengan personel aviasi untuk memastikan lepas landas dan mendarat yang aman. Para pria dan wanita ini juga akan melatih latihan keselamatan dan latihan lainnya di ruang terbuka yang luas. Semua LPD memiliki ruang di dek bawah untuk menampung kendaraan, baik kendaraan darat standar maupun kendaraan serbu amfibi. Namun, area penyimpanan ini tidak hanya terhubung ke well deck, tetapi juga ke dek terbang. Dalam kondisi tertentu, kendaraan seperti sistem roket artileri mobil tinggi M142 dapat dibawa ke atas untuk pemeliharaan, pelatihan, dan demonstrasi lainnya. Desain serbaguna ini dipertimbangkan sebelum LPD kelas San Antonio pertama kali dibuat. Militer AS sangat memahami bahwa ruang di kapal akan sangat terbatas. Meskipun V-22 biasanya berfungsi sebagai transportasi untuk pasukan dan peralatan, rata-rata kapal serbu amfibi juga akan membawa pesawat kecil seperti helikopter serang Super Cobra AH-1. Helikopter serang yang lincah ini
memiliki panjang 13,7 meter dan membawa berbagai senjata. Seperti meriam Gatling 20 mm, roket 7 cm, dan rudal anti pesawat Sidewinder AIM-9. Mereka juga cukup kecil, sehingga dapat dikerahkan dengan mudah dalam hampir setiap situasi. Seperti kapal laut besar lainnya, upaya besar juga dilakukan untuk menciptakan lingkungan fungsional untuk senjata dan peralatan mereka. Setiap LPD memiliki ruang makan, di mana spesialis layanan makanan bekerja untuk menyajikan 3 kali makan sehari bagi 1.000 orang yang berada di kapal. Seperti kapal induk, LPD juga memiliki fasilitas untuk barbershop bagi pria dan wanita. Meskipun ini mungkin terlihat sepele bagi beberapa orang, sebenarnya hal ini sangat penting. Tidak hanya militer AS menjaga regulasi terkait panjang dan gaya rambut, tetapi rambut pendek juga dapat berkontribusi pada kebersihan kapal dan mencegah penyebaran bakteri yang berpotensi berbahaya. Menariknya, kapal-kapal seperti USS Green Bay secara rutin mengadakan piknik dan acara lain yang dirancang khusus untuk memberi kesempatan kepada kru mereka untuk bersantai dan bersenang-senang. Dalam beberapa kasus, tim akan bermain game seperti cornhole dan bola basket sambil menikmati burger dan hotdog di dek terbang yang dikenal sebagai steel beach parties. Acara seperti ini mungkin jarang terjadi, tetapi sangat penting untuk menjaga moral pasukan. Militer Amerika Serikat memiliki versi LPD yang disebut sebagai kapal serbu amfibi atau LHA. Meskipun sangat mirip dengan LPD, keduanya berbeda dari segi ukuran dan penampilan. Sebagai contoh, LHA seperti USS Amerika memiliki desain dek terbang yang mirip dengan kapal induk, sedangkan LPD cenderung lebih mirip dengan kapal perusak. Kapal-kapal serbu amfibi kelas Amerika memiliki panjang 257 meter dan lebar 30 meter dengan kapasitas untuk membawa lebih dari 1.600 marinir dan 1.100 anggota kru. Kehidupan di atas salah satu LHA ini cukup mirip dengan tinggal di LPD, namun operasinya lebih fokus pada dek terbang daripada well deck. Landing Helicopter Assault dapat membawa banyak pesawat lepas landas vertikal dan landing, termasuk MV-22 Ospreys, Harriers, F-35B, serta beberapa helikopter terbesar dalam pelayanan. Selama hari kerja rata-rata, helikopter ini akan digunakan untuk latihan operasi penyelamatan dan skenario lainnya untuk meningkatkan keterampilan kru penerbangan dan dek terbang.
Meskipun dilengkapi dengan senjata dan mesin, LPD dan LHA dianggap oleh militer sebagai kapal logistik karena fokus utamanya adalah memfasilitasi pergerakan pasukan dan peralatan di area yang disebut Pangkalan Laut Ekspedisi atau ESB. Pangkalan Laut Ekspedisi biasanya digunakan untuk mendukung operasi udara, amfibi, serta misi kemanusiaan dan bantuan bencana. Meskipun mereka didasarkan pada desain kapal tangki minyak, platform ini tidak mengangkut minyak tetapi kendaraan, perahu, dan pesawat. Sebagai contoh, USS Miguel Keith memiliki panjang sekitar 208 meter dan lebar sekitar 50 meter dengan kru sekitar 250 orang, tetapi fokus utamanya adalah mendukung berbagai misi. Dek pada kapal ESB sangat penting dan dapat disesuaikan untuk berbagai situasi. Mereka biasanya membawa Ospreys dan pesawat lepas landas vertikal lainnya, serta kendaraan udara tak berawak. Kapal-kapal ini sangat fleksibel karena area dek dan ruang misi mereka yang modular, sehingga dapat dengan mudah disesuaikan sesuai dengan tugas yang diberikan. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan berbagai situasi membuat ESB menjadi aset yang berharga bagi Angkatan Laut, sama seperti LHA dan LPD. Secara keseluruhan, platform-platform ini adalah elemen penting dalam kemampuan militer suatu negara untuk bertindak secara efektif dan responsif di berbagai situasi yang melibatkan operasi maritim dan darat. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.